Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ngaji kita ibu bapak, hadis yang ke-6. Wa an rajulin lan saking wong lanang sahibin nabiyyi kang dadi sahabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa rajul naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah antaghtasila yen to adus sapa almar'atu wong wedok bifadlir rajuli kelawan turahane wong lanang utawa bojone. Awir rajulu utawa adus sapa wong lanang bifadlil mar'ati kelawan turahane aduse wong wedok utawa bojone. Wal yaghtarifa lan yen to nyibuk sapa rajul lan mar'ah jami'an kelawan jami'an iya sekabehane. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa isnaduhu utawi musnate hadis iku sahihun sahih. Dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah telah melarang seorang wanita mandi dari air bekas suami atau seorang suami mandi dari air bekas istri, melainkan hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing. Disebut oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, isnad hadis ini adalah sahih. Makna hadisnya apa kaum muslimin? Hadis ini mengandung pengertian bahwa ketika bersuci dari junub, suami dan istri dilarang menggunakan bekas air masing-masing, dan keduanya boleh melakukan bersuci dari satu wadah dalam waktu yang bersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa saya ditanya, bagaimana kalau suami istri itu mandi bersama? Lah ini hadisnya, pengertian dari hadis ini yang diterangkan oleh Shahibu Ibanatul Ahkam memperbolehkan seorang suami dan seorang istri mandi bersama di waktu yang bersama dan tempat yang sama. Ya mungkin begini kaum muslimin, kadangkala kita itu tahu satu hadis itu sudah merasa tahu segalanya. Makanya banyak hadis juga yang belum kita ketahui. Termasuk hadis ini, bahwasanya seorang suami itu tidak boleh mandi air bekas mandi istrinya, atau sebaliknya. Seorang istri dilarang untuk mandi dari air bekas mandinya suami. Hadis ini. Apa ada hadis lain lah itu? Makanya mohon maaf sekali, jangan begitu kita tahu hadis itu menganggap itu sudah selesai. Hadis itu ribuan. Nah ini yang perlu betul-betul kita sadari ya. Ada hadis kullu bid'atin dholalah wa kullu, dan semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Itu hadis betul. Cuman juga ada hadis lain, juga ada pengertian lain yang kadangkala itu ya karena menganggap itulah yang diketahui maka yang lain salah.
Contoh konkret kaum muslimin, lafadz kullun itu tidak berarti seluruhnya itu banyak. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran tatkala Nabiullah Khidir alaihi salam beserta Nabi Musa alaihi salam naik perahu. Perahunya dilobangi oleh Nabi Khidir. Setelah dilobangi ditambal, gitu ajalah. Ini karena tidak bab ke sana, tapi kita biar tahu. Sebuah dalil itu ada mukobalahnya gitu ya. Setelah dilobangi ditambal, maka perahu itu terlihat banyak tambalannya, itulah ya. Lah setelah itu Nabi Musa bertanya, lah karena pertanyaannya dilarang, Nabi Musa kena sanksi gitu ya. Tetapi penjelasan Nabi Khidir di atas, wa kana wara'ahum ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hei, ngerti ya Musa, bahwasanya di belakang perahu ini ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba yang merampas seluruh perahu dengan ghasab. Ini kulla safinah, semua perahu. Lah ngapain Nabi Khidir kok melobangi? Maka di sini diartikan bahwasanya raja yang zalim itu akan merampas perahu yang jelek, yang bagus, kebalik. Merampas perahu yang baik, yang jelek tidak dirampas. Ini juga kulla safinatin ghasba. Semua perahu kalau diartikan seperti kullu bid'atin tadi. Ini juga kulla safinah. Makanya jelas sepakat kaum muslimin, para ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah raja yang di belakang perahu ini akan mengambil perahu yang baik tok. Makanya perahu ini saya lobangi biar kelihatan jelek, biar enggak dirampas oleh raja. Lah itu muqabalah. Itu adalah perbandingan, tidak begitu kita tahu satu hadis, satu dalil, sudah semua itu salah. Nah ini mohon maaf ini agak kasar saya ngomong, yaitu karena mungkin kekurangtahuan kita, sehingga kita anggap bahwasanya pengetahuan kita itu sudah sempurna, tidak ada yang melebihi dari kita, gitu ya. Pun fikih hadis. Seorang istri dilarang mandi dari air bekas mandi suaminya. Suami pun dilarang mandi dari air bekas mandi istrinya. Nah ini jelas hadis ini berarti demikian. Suami dan istri boleh mandi dari satu wadah dengan memakai alat mandinya masing-masing. Larangan dalam hadis ini menunjukkan makna tanzih atau makruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makruh itu dibagi dua ya. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Ini mohon maaf ini ya kita ngaji betul-betul ngaji ini ya. Makruh tanzih itu adalah makruh yang mendekati kemubah. Sedangkan makruh tahrim adalah makruh yang mendekati keharam. Itu namanya makruh. Makruh adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, karoha. Jadi jangan disepelekan. Mungkin ada orang yang makan dengan berdiri, ditegur. Ini kan cuman makruh, kan tidak dosa. Iya. Tetapi ini sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Kalaulah bisa, kenapa tidak dihindari? Merokok dan lain sebagainya yang bersifat makruh itu kalaulah bisa ya kita hindari. Tetapi kalau tidak bisa ya wallahu alam bisawab ya monggo. Nah itu jadi makruh itu tanzih sama tahrim sama nggih. Sunnah muakkad dengan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu mendekati wajib, sunnah yang ghairu muakkad ya mendekati mubah seperti biasa. Ngoten ya. Nomor 7, hadis nomor 7, wa an ibni Abbas, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa rasul iku yaghtasilu adus sapa rasul
Bifadli Maimunata kelawan turahane aduse Ibu Maimunah radhiyallahu anha. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, masyaallah. Hadis nomor 6 dan hadis nomor 7 itu seperti ta'arud. Ta'arud itu seperti pertentangan. Hadis nomor 6 tadi menunjukkan bahwasannya Nabi melarang untuk seorang suami mandi dari air bekas istrinya. Sedangkan hadis nomor 7 ini menunjukkan Nabi itu pernah mandi dari air bekas Ibu Maimunah. Itu salah satu istrinya Nabi. Wah, ini kok pertentangan lah ini. Makanya kita belajar usul fikih. Belajar usul fikih, belajar kaidah fikih lah itu. Makanya ngapunten sangat, enek wong seneng nyalahne wong. Mohon maaf loh nggih. Dadi ini salah, ini enggak bener, ini enggak sesuai dengan hadis. Saya tidak menemukan hadis ini. Nabi tidak pernah mencium mushaf. Lah itu ya pangapunten sangat. Wah, itu mungkin ngajinya kurang banyak itu loh ya. Ya ini contoh konkret ya, contoh konkret ngaten. Wali ashabis sunani lan iku keduwe kang anduweni pira-pira kitab as-sunan. Irtasala atus sapa ba'du azwajin nabi sebagiane pira-pira garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hanifatin ing dalem wadah. Faja'a mongko rawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaghtasila supaya atus sapa nabi minha saking hafinah. Faqalat mongko matur sapa ba'du azwaj lahu maring nabi, ini saat temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku junuban wong kang junub. Di dalam Ashabus Sinan, salah satu dari istri Nabi mandi dalam bejana tenggene wadah. Mari mandi ya mungkin sudah handuan atau sudah pakai pakaian. Nabi rawuh. Nabi mau mandi di sana. Karena mandi dari sana, setelah itu ba'du azwajin Nabi ini matur, Nabi, itu air telah saya pakai mandi dan saya tadi mandinya mandi junub. Faqala mongkon jawab sapa Nabi, innal ma'a sak temene banyu iku la yajnubu ora dadi najis sebab junub apa ma wasohahalan nyohehaken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah. Kita lihat artinya hadis nomor 7 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari air bekas Ibu Maimunah, disebut oleh Imam Muslim. Nah, niki pas ngaji kita ini, pas hari ini kita menemukan ada hadis nomor 6 sama nomor 7 itu ta'arud. Nah, kalau ta'arud semacam ini secara fikih ini ada beberapa penyelesaian. Ada beberapa cara. Lah kalau kita lihat tadi dilarang Nabi itu hukumnya hukum makruh tanzih. Lah ini Nabi pernah melaksanakan berarti hukumnya sunnah. Terus mari ngono dinut yang mana? Lho ngoten lho, Pak. Ya kalau saya menerangkan usul fikih terlalu panjang, tapi minimal mari dincepno ngene atine awake dhewe bahwasannya ilmu yang kita ketahui itu mohon maaf masih belum sempurna. Ndak usah kita nyalah-nyalahkan orang, nyalah-nyalahkan ulama, nyalah-nyalahkan kiai. Fa insyaallah itu sudah ada
Dalilnya juga ada. Dalil yang kita punya, yang kita hafal, yang kita bisa, belum tentu itu yang paling benar. Ada juga mungkin dalil lain yang belum kita pelajari, yang mohon maaf itu tibai lebih benar. Lah yo isin nanti ngoten. Pokoknya begini lah itu Masya Allah. Tapi ya anehnya. Ulama-ulama atau muballigh yang semacam ini itu lebih payu. Karena apa? Mohon maaf nggih, karena yo serem gitu. Itu kafir. Itu sesat. Itu ndak bener. Itu ngawur lah gitu. Senengane begitu ya. Itulah yang yang mohon maaf, ngoten nggih, yang mohon maaf ini ada kita counter semacam ini. Ini betul loh Pak ya. Coba jenengan tingali. Hadis nomor 6 sama hadis nomor 7. Bid'ah tadi juga sudah saya sedikit bahas. Hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Yang mengatakan bahwasanya lafadz kullu itu tidak semua berarti seluruhnya. Kulla safinatin ghasbah bukan seluruh perahu. Tapi perahu yang baik itu dirampas oleh raja, perahu yang jelek dibiarin. Sehingga Nabi Khidir melubangi perahu. Lah kalau kullu bid'atin dholalah itu semua bid'ah itu sesat. Lah kalau itu pemahaman mereka. Lah tapi kalau kita samakan dengan Quran, kullu bid'atin, bid'ah yang jelek, ya itu yang sesat. Sama tadi, perahu yang baik diambil, digosok, perahu yang jelek dilepas. Maka kalau di sini dipodok nembek Quran, ini salah satunya Pak. Salah satu cara penyelesaian kalau kita ada sebuah ta'arud, ada sebuah hadis atau ayat atau apa yang sepertinya bertentangan. Lah kalau ini diartikan wa kullu bid'atin dholalah dan sebagian bid'ah itu sesat. Tadi juga sebagian perahu itu diambil oleh raja. Lah ini kan juga sama, Pak. Tapi ya ndak usah, makanya ini ndak usah kita sudahlah, ini ada pengertian yang mendalam. Yang tidak sedangkal itu betul loh, cara pola pikir kita. Riwayat yang dikemukakan oleh Ashabus Sunan disebut salah seorang istri Nabi mandi dari air yang ada di sebuah bejana. Lalu Nabi datang. Kemudian baginda Nabi mandi dari air bejana itu. Setelah dipakai mandi oleh salah satu istrinya, digawe mandi Nabi. Istri Nabi kaget. Istri Nabi yang baru saja selesai mandi berkata, Nabi, sesungguhnya aku baru mandi junub di wadah itu. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Makna hadisnya bagaimana? Kita akan bahas. Hadis ini mengandung makna bahwa seorang lelaki dibolehkan sesuci dari sisa air yang telah digunakan oleh istrinya. Seperti seorang lelaki diperbolehkan bersuci dari sisa air istrinya, maka secara kias seorang wanita, seorang istri juga diperbolehkan bersuci dari air sisa suaminya. Nah ini berbeda sekali Pak ya dengan hadis yang nomor 6. Makanya ayo ngaji. Kita perbaiki diri. Ndak usah kita saling menyalahkan. Gue malah keliru. Tugasnya Allah niku ya. Yang benar mana, yang salah mana itu tugasnya Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dalam dua hal tersebut, hukum air sisa itu adalah suci lagi mensucikan. Sebab air tersebut tidak najis.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istrinya, sesungguhnya air itu tidak najis. Untuk menetapkan dan mengukuhkan hukum kesucian air tersebut, ini antara kemudahan agama Islam dan betapa mudah hukum-hukumnya untuk diamalkan. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, nanti kita akan bahas bersama Pak nggih, bagaimana air itu mustakmal dan bisa hilang mustakmalnya apabila air itu lebih dari 2 kullah. Nah ini kita akan belajar bersama. Jadi sisa wudhu itu bisa tidak mustakmal kalau berkumpul lebih dari 2 kullah. Makanya begini, saya masih ingat, saya dulu mondok masih kecil itu, Masya Allah jedingnya itu mungkin ada 2 meter kali 7 meter. Kedalamannya kurang lebih sekitar 1 meter. Lah itu kalau wudhu ya dari situ biwor balik ke dalam jeding itu. Wah, jeding itu. Ya, bagaimana? Apakah itu mustakmal? Tidak. Karena airnya itu lebih dari 2 kullah. Atau mungkin seperti kolam renang ya. Kolam renang itu boleh nggak kita buat untuk mandi junub? Boleh. Lah mandi junubnya orang 6 ndak apa-apa. Biaur ndak masalah. Atau bayaur wong 6 bareng ndak masalah. Karena tidak mustakmal air itu kalau lebih dari 2 kullah. Nanti akan pembahasnya akan di belakang. Fikih hadis, lelaki diperbolehkan mandi dari sisa air yang telah digunakan oleh istrinya. Kemudian dikiaskan kepada perkara tersebut bahwa seorang istri diperbolehkan mandi dari sisa air yang telah digunakan oleh suaminya. Yang kedua, sisa air tersebut hukumnya suci lagi mensucikan, sebab airnya tidak menjadi najis. Orang yang lebih utama dibolehkan memakai bekas air orang yang berada di bawahnya. Yang nomor 4, wajib mandi karena junub. Ini dari hadis ini. Fikih hadisnya semacam ini. Lah ini ngapunten, ini bukan karangan saya. Kalau karangan saya mbok itu ya. Makanya kita perlu ngaji, kita perlu banyak referensi biar tidak kita terjebak dengan membenarkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na